Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, Mat. Sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, di sore hari ini saya pengen ngajak teman-teman ngobrol-ngobrol santai seputaran hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, di sore hari ini saya ngerasa sangat lega ya teman-teman, karena memang beberapa waktu yang lalu ya, sekitar 2-3 hari yang lalu gitu kan, adanya kemunculan video ini sangat, menurut saya, video yang menggambarkan aliran sesat gitu kan. Yang di situ, di dalam video tersebut ada beberapa oknum yang memang melecehkan simbol-simbol agama. Tentunya di sini adalah agama Islam, dan setelah kemudian ditindaklanjuti, direspon oleh pihak yang berwajib, pembuat video aliran sesat tersebut adalah seorang muslim juga ya, yaitu namanya si Gus Samsudin atau Samsudin Jandab ya. Nah, ini video ini betul-betul meresahkan, karena memang di dalam video tersebut kontennya sangat menyesatkan, di mana ada beberapa oknum, baik itu lelaki dan wanita, yang kemudian dalam tampilannya di dalam video tersebut menggunakan tampilan-tampilan yang identik dengan seorang muslim dan ataupun seorang muslimah, yang mana juga ada seorang yang tua ya, nauzubillah min zalik, yang kemudian memfatwakan kan, dalam video tersebut bahwasanya jamaahnya dibolehkan untuk bertukar-tukaran istri, sampai kalau kemudian hamil punya anak itu katanya itu sah, dan mereka akan dijamin akan masuk surga. Yang kemudian ini memang video ini membuat geger ya dunia maya, geger dan meresahkan masyarakat gitu kan, karena ini memang betul-betul ajaran ini betul-betul sesat ya gitu kan. Dan di sini memang menyasar agama Islam gitu kan, karena memang orang-orang yang ada dalam video tersebut digambarkan adalah seorang muslim ataupun muslimah. Secara langsung atau tidak langsung memang ini menyasar agama Islam. Teman-teman, alhamdulillah pihak yang berwajib, pihak kepolisian kemudian meresponnya dengan cepat, dan memang akhirnya ketangkeplah ini sutradaranya, yaitu Samsudin Jandab, Gus Samsudin atau Samsudin Jandab, yang memang pengikutnya banyak, dan nauzubillah min zalik, ternyata video tersebut adalah video settingan. Setelah dikonfirmasi, setelah diinterogasi, Samsudin Jandabnya mengatakan itu video settingan yang dia lakukan, membuat video tersebut tujuannya, motifnya adalah meningkatkan follower ataupun subscriber di channel YouTube-nya, dan tentunya juga itu berkaitan dengan penghasilan dia melalui AdSense ya. Yang ini tentunya adalah urusan dunia. Nauzubillah min zalik, lagi-lagi teman-teman, ada seseorang muslim ya yang kemudian berusaha melecehkan simbol-simbol agamanya sendiri ini ya gitu kan, karena memang kita nggak boleh kemudian menjadikan agama kita sebagai senda gurau gitu kan, kemudian kita melecehkan agama kita. Bahkan kalau kemudian ada orang-orang seperti itu kemudian berbicara, kita ada dalam majelisnya, sebaiknya kita meninggalkan. Nah, ini memang teman-teman, akhirnya memang hasil daripada perbuatannya Samsudin ini memang kemudian semuanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu kan. Yang mana ketika pemeriksaan oleh pihak yang berwajib, Samsudin Jandab ini tampak ya memang dia pintar ya ini kan, mau kemudian berkelit ya, karena dia bilang tuh videonya dari di Jawa Barat proses pembuatannya. Tapi kemudian terbongkar bahwasanya video tersebut ternyata dibuat di sebuah desa ya, yaitu di desa, kalau nggak salah, desa Jatilengger di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan orangnya juga ternyata ketahuan sekarang kan tempatnya adalah tempatnya Pak Lahuri ya, yang beberapa media sosial sudah langsung menginvestigasi langsung ke rumahnya Pak Lahuri di Kampung Jatilengger, Kecamatan Ponggok di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan Pak Lahuri sendiri mengakui bahwasanya memang Samsudin Jandab bersama kelompoknya, gerombolannya itu membuat video di situ, yang memang kemudian Pak Lahurinya sendiri kan nggak tahu dia kan, karena memang di sini anaknya Pak Lahuri ini bekerja sebagai supirnya daripada si Samsudin Jandab gitu kan. Dan Samsudin Jandab menggunakan rumahnya Pak Lahuri untuk proses pembuatan video aliran sesat tersebut ya, yang dikatakan
selama kurang lebih selama 3 hari, dan selalu ketika membuatnya malam hari di atas jam 10. Nah ini ketahuan kan, artinya memang kalau kemudian orang ini betul-betul mau melecehkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, dibukakan segala aibnya ini. Mau disembunyikan kayak apapun dibukakan. Makanya dibilangkan seperti Al-Qur'anul Karim disebutkan kan. Ada ayat Al-Qur'an ya yang mengungkapkan hal-hal berkaitan dengan hal tersebut ya. Yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna ayyutfi'u nurallahu bi afwahihim. Jauh-jauh hari katakan. Ada orang-orang yang enggak senang dengan Al-Qur'an, dengan agama Islam. Dia berkehendak untuk memadamkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala dengan mulutnya, tipu daya gitu kan. Nah, ini kan setting-settingan yang merupakan kebohongan gitu kan. Yang memang sangat berbahaya kalau kemudian ada saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita muslim yang mungkin masih belum banyak masih awam gitu kan, melihat itu terindoktrinasi gitu kan. Terindoktrinasi kemudian bahwasannya itu diperbolehkan gitu kan. Nauzubillah min zalik, lagi-lagi ini betul-betul berbahaya kontennya. Dan kalau saya lihat memang ini si Samsudin ini memang pengikutnya pun sepertinya sudah terindoktrinasi semua ya teman-teman. Karena memang banyak yang kemudian kalau saya baca-baca di beberapa kanal YouTube daripada yang berita tersebut, mereka masih meyakini bahwasannya Samsudin Janab itu videonya asli gitu kan. Ternyata sebetulnya kan sudah dibukakan di sini, kurang apa lagi. Samsudin Jandabnya sendiri sudah mengakui gitu kan. Dan sekarang memang di beberapa media sosial, beberapa memang platform media sosial sudah investigasi langsung ke tempat lokasi ya daripada pembuatan video tersebut, dan sudah diakui oleh pemilik rumah gitu kan. Nah, sudah diakui oleh pemilik rumah, terus lokasi rumahnya sudah ada, artinya memang di sini udah fix ya teman-teman. Bahwasanya itu betul-betul video tersebut adalah video video settingan, dan ternyata memang posisinya Samsudin Jandab di sini adalah sutradara ya, yang mengatur segala alur cerita dalam video tersebut gitu kan. Dan kita semua berharap bahwasanya nggak cuma Samsudin Jandab, tapi juga para aktor dan aktris yang memang oknum-oknum aktor dan aktris yang terlibat dalam pembuatan video tersebut, sepertinya ya sudah seharusnya ya kemudian diproses oleh pihak yang berwajib. Tentunya proses ini lagi berjalan, kita lagi-lagi apresiasi, kita berterima kasih kepada pihak yang berwajib, kepada pihak yang berwenang, yaitu khususnya Polda Jawa Timur, karena merespon keresahan masyarakat ini dengan cepat. Karena ini kan memang betul-betul meresahkan, dan saya pikir ini memang peribahasa, kalau ada peribahasa kemudian sepandai-pandai melompat terjatuh juga. Ini saatnya ya, momennya ini, karena saat ini juga semua platform stasiun televisi menyiarkan tentang berita ini, bahkan kemudian sampai dengan tokoh-tokoh di MUI, sampai kemudian DPR RI juga tahu tentang terjadinya proses video ini. Artinya memang kemudian si Samsudin Jandab saat ini untuk kemudian lolos gitu kan, untuk kemudian berkelit pastinya juga akan kecil kemungkinannya, karena memang semua sekarang mengikuti kasus ini. Dan saya yakin pastinya ini pasalnya juga saat ini kan sudah ditersangkakan, ini menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Dan saat ini pasalnya untuk Samsudin Jandab ini adalah pasal Undang-Undang ITE. Dan kita menunggu, karena memang beberapa keterangan daripada jubir kepolisian di Polda Jawa Timur juga memberitakan ada kemungkinan gitu kan struktur kasusnya ini akan masuk ke penistaan agama gitu kan, penodaan agama, karena memang jelas-jelas sekali gitu kan. Dalam video itu yang ditampilkan adalah oknum-oknum yang kemudian menggunakan simbol-simbol agama, khususnya agama Islam. Dan juga kontennya, isinya ini kan ada orang yang sudah tua itu ya. Mungkin kita juga berharap itu yang sudah tua yang kemudian mendakwahkan bahwasanya kawin tukar istri itu halal tuh juga kemudian nanti akan diproses gitu kan. Karena memang ini dia dengan sadar ya melakukan ini semua gitu kan. Kita nggak tahu sebetulnya maksudnya yang asli apa, karena memang sepertinya keterangannya kan cuma untuk konten hiburan, untuk meningkatkan subscribernya, tapi kita nggak tahu karena memang dari keterangan ketika ditanyakan tempat lokasinya pun kan Samsudin Jandab ini sudah berkelit terus kan, sampai bilang di Jawa Barat, di Bogor gitu kan, tapi ternyata kemudian dia melakukannya ternyata di Desa Ponggok ya, di Desa Jatilengger di Kecamatan Ponggok di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ini menandakan memang dia juga nggak jujur ya teman-teman. Artinya di sini ini menjadikan pelajaran buat kita semua gitu kan.
bahwasanya kita juga harus betul-betul berhati-hati gitu kan. Kalau mau bikin konten ya konten yang lain saja lah, jangan kemudian kita menjadikan agama kita sendiri menjadi candaan, menjadi apa ya, menjadi dilecehkan oleh kita sendiri. Siapa lagi yang akan memuliakan agama kita selain para penganutnya saat ini kan? Ini malah kemudian dilecehkan, kemudian dijadikan senda gurau. Nauzubillah min dzalik, saya juga nggak ngerti. Dan ini saya pikir juga harus dengan legowo, dengan hati terbuka, para pengikutnya, fansnya si saudara Samsudin ini juga mulai berpikir terbuka lah. Kalau selama ini memang di prank doang gitu kan, ada kiai-kiai yang kerjanya datang gitu kan, ngakunya Wahabi atau apa, menantang-nantang si Samsudin gitu kan, kemudian ditaklukkan sama Samsudin. Ini cerita-cerita yang sebenarnya kalau cuma untuk hiburan juga nggak masalah gitu kan, asal jangan membahas simbol-simbol agama. Ini selalu kan orang-orang yang berpakaian muslim kayak nggak ada kerjaan yang lain gitu kan. Mungkin yang masih adik-adik kita yang masih muda mungkin juga pikirannya lain gitu kan, kayak gini gitu kan. Mbok ya bikin konten yang lain. Kalau memang Samsudin Jandab ini declare dia seorang ulama, ya sudah gitu kan. Kalau memang sudah terkenal pengikutnya banyak, ya mbok ya dakwah aja gitu kan, bikin kajian Islam, dakwah ataupun ceramah pendek, ceramah singkat gitu kan. Anda akan lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini justru memang kelihatannya membuat tipuan-tipuan kebohongan di media sosial yang selalu dia gunakan adalah kedoknya agama gitu kan. Yang memang sepertinya untuk kepentingan dia pribadi, popularitas dia gitu kan, untuk menghasilkan uang buat dia gitu kan. Memang kemudian dihubungkan dengan dia punya kemampuan ya, kehebatan menaklukkan orang-orang yang berusaha intimidasi dia, yang memang juga kemudian di sini kan memang kemudian dikoneksikan dengan dia punya kemampuan nanti ngobatin orang berobat ke dia segala macam gitu kan. Yang jelas ini memang kita bersyukur sekali lagi kita apresiasi kepada pihak yang berwajib, pihak kepolisian, pada Polda Jawa Timur ya, yang memang kemudian ini sudah merespon keresahan masyarakat, dan semoga memang ini mendapatkan balasan yang setimpal, mendapatkan hukuman yang setimpal, karena memang ini digunakan ini supaya kasus ini bisa menjadi efek jerah ya gitu kan. Karena kita masih lihat ini komplotannya juga pastinya juga dia punya orang-orang yang memiliki karakter mirip ya gitu kan, yang membawa selalu bungkusan agama untuk kepentingan mereka pribadi. Semoga menjadi pembelajaran kita semua gitu kan. Semoga menjadi warning bagi para konco-konconya juga yang akan kemudian supaya berhati-hati gitu kan, dan saling menghormati lah kita. Menghormati antar umat beragama ini antar kita sesama muslim loh gitu kan. Saya nggak ngerti gitu kan. Tapi intinya saat ini semoga mendapatkan balasan, mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dia lakuin. Dan kemudian semoga itu menjadi pembelajaran kita semua, membuat kita semua lebih berhati-hati. Karena kemudian kalau kita nonton di media sosial pun ternyata di situ juga banyak orang-orang yang kemudian menggunakan hal-hal yang bersifat religius, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan agama untuk kepentingan mereka pribadi, kepopuleran mereka pribadi, dan untuk urusan duniawi ya. Ujung-ujungnya kan ini dia cuma untuk cari uang ya gitu kan. Nauzubillah min dzalik gitu kan. Semoga kita semua dilindungi atas hal-hal yang seperti itu. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.